Program atau acara penghargaan Maestro RM Dinusa Tomo atau KPH Pujaningrat ini diawali dengan serangkaian ziarah ke makam para leluhur, para pendiri, dan para pengurus ataupun tokoh-tokoh yang turut meletakkan dasar-dasar organisasi di Yayasan Sesemang Bekso. Pertama-tama kita ziarah ke makam Kuncen lama, yaitu kemarin kita berziarah di makam RM Sukirbeman yang kebetulan adalah ayah saya sendiri yang dulu menjadi ketua Yayasan Sesemang Bekso itu pada tahun 60-an. Beliau juga salah satu ketua Sesemang Bekso yang dulu memimpin misi kesenian di Eropa Barat dan di Asia Timur. Selain itu di makam Kuncen lama juga dimakamkan RM Purnomo Hadi Putranto yang merupakan putra dari RM Suwandono, itu juga tokoh pendiri Sesemang Bekso, dan kebetulan RM Suwandono dimakamkan di Hastoronggo, Kota Gede. Nah, serangkaian ziarah ini akhirnya kita tindak lanjuti di makam Hastoronggo, Kota Gede, di mana di situ dimakamkan sang maestro yaitu RM Dinusa Tomo atau KPH Pujaningrat. Di makam Hastoronggo banyak sekali tokoh-tokoh Yayasan Sesemang Bekso yang sudah mendahului kita dimakamkan di makam tersebut. Antara lain di situ juga ada makam RM Suyanto. Juga ada ziarah kami juga di makam RM Iwanjono Suryobrongto dan RAY Sri Kadaryati. Selain itu juga dimakamkan di Hastoronggo RM Palensuwondo dan RM Kusumawardono. Bahkan ketua Yayasan Sesemang Bekso yang pertama atau pendiri Sesemang Bekso yang pada saat itu pada tahun 1952 Gusti Bandara Pangeran Haryo Yudonegoro juga dimakamkan di Hastoronggo, Kota Gede. Jadi tujuan kami ketika berziarah, kami juga membawa generasi penerus, para penari-penari muda dan para anggota yayasan yang masa terkini, supaya mengingat dan meneladani ataupun mendapatkan inspirasi dari ketokohan-ketokohan para leluhurnya, karena disitulah mereka juga perlu diingatkan bagaimana para pendiri ini dengan berdarah-darah telah mendirikan organisasi tari yang semula hanya berupa sekolah tari Paguyuban Sesemang Bekso, dan sekarang akhirnya menjadi sebuah pendidikan tari non formal dikelola secara modern dengan nama Pendidikan Tari Yayasan Sesemang Bekso.
Pada hari ini, Rabu 15 November 2023 yang berbahagia ini, senang sekali kami dapat menyapa Bapak Ibu tamu undangan beserta hadirin sekalian di Taman Budaya Yogyakarta dalam acara Gelar Karya Maestro 2023. Hadirin yang berbahagia, Gelar Karya Maestro merupakan suatu acara yang diinisiasi oleh pemerintah daerah istimewa Yogyakarta melalui Taman Budaya Yogyakarta dalam rangka mengapresiasi karya seni dari seorang tokoh tari klasik, Raden Mas Dinu Satomo, atau yang sering disapa Kanjeng Pangeran Haryo Pujaningrat sebagai maestro seni tradisi. Yayasan Siswa Amung Bekso menyajikan pertunjukan Wayang Wong dengan judul Wisnu Parwo beserta narasi mengenai perjalanan hidup dan konsistensi dari seorang tokoh tari Raden Mas Dinu Satomo dalam dunia tari klasik gaya Yogyakarta. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam budaya, lestari budaya. Yang terhormat GBPH Prabu Kusumo, yang terhormat Kepala Dinas Kebudayaan Undo Kabudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diwakili Kepala Bidang Adat Tradisi Lembaga Budaya dan Seni Dr. Anda Y. Emil Lestari Rahayu, Kepala Pani Radiopati Keistimewaan atau yang mewakili, Kepala Bapeda DIY atau yang mewakili, Profesor Sumandio Hadi STSU, yang saya hormati Profesor Dr. Amos Tiadi STMT, yang saya hormati keluarga KPH Pujaningrat, yang saya hormati pimpinan Yayasan Siswa Amung Bekso Yogyakarta dan tim produksi, Bapak Ibu pejabat eselon 3 dan 4 di lingkungan Dinas Budaya DIY, Bapak Ibu saudara hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, selamat malam dan selamat datang di konser hall Taman Budaya Yogyakarta. Tak lupa kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan karunia-Nya sehingga penyelenggaraan kegiatan Gelar Karya Maestro 2023 dapat terlaksana pada hari ini, Rabu tanggal 15 November 2023. Taman Budaya Yogyakarta bekerja sama dengan Yayasan Siswa Amung Bekso Yogyakarta menggelar karya untuk mengenang dan mengangkat karya-karya maestro tari klasik Yogyakarta, KPH Pujaningrat atau lebih dikenal dengan Raden Mas Dinu Satomo. Konsistensi Romo Dinu Satomo semasa hidupnya sebagai penari klasik di Keraton Yogyakarta, serta turut berperan aktif menjaga eksistensi tari klasik Keraton Yogyakarta, juga sebagai pengajar tari di Yayasan Siswa Amung Bekso Yogyakarta. Beliau juga aktif dalam menulis naskah lakon wayang wong, beksan alus, beksan nena, langan drio, dan lain-lain, yang jumlahnya ratusan dan sampai sekarang naskah tersebut tersimpan rapi di Yayasan Siswa Amung Bekso Yogyakarta. Raden Mas Dinu Satomo mendapat anugerah budaya dari Kemendikbud pada tahun 2018 sebagai maestro pencetak sumber daya manusia dan seni tradisi.
Pada gelaran malam ini juga turut dipamerkan sejumlah penghargaan dan dokumentasi dari sang maestro sehingga diharapkan mampu menjadi teladan untuk generasi muda saat ini. Rangkaian kegiatan gelar karya maestro yang pertama adalah ziarah di makam pendiri Yayasan Siswa Amokso Yogyakarta, ziarah ke makam KPH Pujaningrat di Hastorenggo, Kota Gede Yogyakarta. Sore tadi sudah dilaksanakan tumpengan. Malam hari ini juga akan dilaksanakan wisuda ujian Partisoro Yayasan Siswa Amokso Yogyakarta dan dilanjutkan dengan gelar karya maestro dengan lakon Wisnu Parwo. Kegiatan ini didanai oleh Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada saatnya nanti kami mohon Kepala Dinas Budaya DIY dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Atlas untuk berkenan memberi sambutan dan membuka kegiatan pada malam hari ini. Demikian yang bisa kami laporkan. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Matur nuwun Ibu Pur. Selanjutnya, sambutan Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan diwakili oleh Pelaksana Harian Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk itu kepada Ibu Dr. Anda Y. Eni Lestari Rahayu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam budaya, lestari budayaku. Yun sewu, pertama-tama kami mohonkan izin Ibu Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta pada kesempatan hari ini belum bisa bergabung dengan kita semua karena ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan, masih berada di Jakarta. Mohon izin pada malam hari ini kami membacakan sambutan beliau. Yang terhormat Gusti Bendoro Pangeran Haryo Prabu Kusumo, yang terhormat Kepala OPD di lingkungan Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang mewakili, yang kami banggakan Ibu Kepala Taman Budaya Yogyakarta beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Sumandio Hadi, yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Amos Setiadi STMT, yang kami hormati Bapak Dr. Supatmo, Direktur AK Seni Budaya Yogyakarta, yang kami hormati dan banggakan pada malam hari ini keluarga Kanjeng Pangeran Haryo Pujaningrat, yang kami hormati pimpinan Yayasan Siswa Amokso Yogyakarta, dan para tamu undangan yang kami hormati. Mohon izin kami bacakan sambutan Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta pada gelar karya maestro tahun 2023.
Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah berkenan melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini, hari yang berbahagia ini, kita bisa berkumpul bersama di konser hall Taman Budaya Yogyakarta untuk menyaksikan gelar karya maestro tari KPH Pujaningrat atau lebih dikenal dengan Raden Mas Dinu Satomo PA. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, sekecil apapun karya seni budaya yang dihasilkan oleh seseorang ataupun komunitas tidak lepas dari nilai-nilai budaya setempat. Penciptaan tersebut tentu tidak lahir begitu saja, apalagi jika karya tersebut telah hidup bertahun-tahun lamanya dan telah diwariskan dari generasi satu ke generasi berikutnya. Bagaimana upaya melestarikan karya supaya tidak punah karena perkembangan zaman, terutama karya-karya yang sifatnya tak benda, baik itu merupakan ilmu pengetahuan, kearifan lokal, nilai tradisi dalam bentuk ekspresi, dan lain sebagainya. Semuanya mengandung makna, nilai filosofis yang dapat menimbulkan inspirasi baru yang bersifat positif. Supaya menumbuhkan kebanggaan generasi muda terhadap karya budaya masa lampau, masa kini, dan inspirasinya bagi masa depan, sekaligus mengeliminir dampak negatif dari pengaruh global, Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta melalui UPT Taman Budaya Yogyakarta, Ceki Seksi Penyajian dan Pengembangan Kebudayaan menyelenggarakan gelar karya maestro tahun 2023 untuk membangun arti penting sebuah apresiasi dalam penghargaan seorang maestro. Ini menjadi penanda dalam memaknai momen penghargaan bahwa kita memiliki komitmen yang kuat untuk terus melestarikan dan mengembangkan kebudayaan bangsa Indonesia pada umumnya, Yogyakarta khususnya, agar tetap mengakar dengan cara menghargai karya seorang tokoh yang secara terus-menerus berkarya dan berkontribusi secara aktif dan intens. Esensi penghargaan maestro diharapkan mampu memotivasi insan-insan seniman dan budayawan di Indonesia pada umumnya dan Yogyakarta khususnya dalam karya yang ditunjukkan dengan karya-karyanya yang gemilang dan dinikmati masyarakat luas, terutama generasi muda, dan pada gilirannya dapat memperkuat jati diri, identitas budaya bangsa, dan karakter bangsa. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, maestro seni adalah orang yang ahli di bidang seni, mempunyai gagasan baru dalam penemuan seni, khususnya dalam membuat suatu karya-karya baru yang belum pernah ada sebelumnya. Karya tersebut bersifat abadi dan mempunyai keunggulan di zamannya atau melalui sebuah kajian seni. KPH Pujaningrat atau Romo Dinu Satomo PA di masa hidupnya tidak bisa lepas dari kesenian, khususnya tari klasik gaya Yogyakarta. Berlatih tari di Yayasan Siswa Amambekso dan biasa disapa dengan Romo Dinu, menghabiskan sebagian besar masa mudanya untuk pentas dan mengajar tari klasik gaya Yogyakarta. Romo Dinu Satomo mulai pentas di usia 9 tahun, waktu itu duduk di sekolah kelas 3 SD. Beliau aktif di spesialis tari putra alus dengan tokoh favorit yang dibawakannya adalah Bathara Wisnu, Kresna atau tokoh alusan lainnya. Pada tahun 1972, beliau menggali Langen Rio yang sudah lama tidak dipentaskan.
Selain itu, beliau juga menggali beksan-beksan lama seperti Langen Wirogo, Eteng, Lawung Alit, Sekar Meduro, dan beksan-beksan lainnya. Romo Dinusatomo juga produktif menulis naskah tari, baik naskah wayang wong, wayang topeng, langendrian, langen Mondrowanoro. Sampai akhir hayatnya beliau telah memuat atau telah membuat karya sebanyak 120 naskah. Kesemuanya itu sudah pernah dipentaskan. Karena perhatian terhadap pembinaan SDM dan pelestarian seni tari klasik gaya Yogyakarta yang cukup besar, maka pada tahun 2018 Romo Dinusatomo mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebagai Maestro Seni Tradisi. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, semasa hayatnya Romo Dinusatomo pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Kesenian Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, setelah purna menjadi Widyauswara di PPPG Kesenian. Serta di dalam organisasi kemasyarakatan, Romo Dinusatomo sebagai pengageng II Kawedanan Sriwandowo Kraton Yogyakarta dan juga sebagai Ketua Yayasan Siswa Amobekso sampai akhir hayatnya. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada acara Gelar Karya Maestro tahun 2023 malam hari ini, marilah kita bersama-sama untuk menyaksikan pergelaran Wayang Wong Wisnu Parwa yang diambil dari salah satu naskah KPH Pujaningrat. Selanjutnya, dengan memenuhi permintaan panitia dari Taman Budaya, dengan mohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa, seraya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka gelar karya maestro tahun 2023 secara resmi kami nyatakan dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertanggal Yogyakarta 15 November 2023, Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Daerah Istimewa Yogyakarta TTD Dian Laksmi Pratiwi SSMA. Demikian sambutan Ibu Kepala Dinas Kebudayaan. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budaya. Baik, terima kasih kami aturkan kepada Ibu Dr. Handayani Eni Lestari Rahayu atas sambutan dan pembukaan pada acara malam hari ini. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan saksikan bersama tarian oleh wisudawan Yayasan Siswa Amobekso tahun 2023. Greget sengku ora mingguh, nyawiji geneping joget Mataram, kau bisa ngrasuk mring atine. Budaya satu beksa olah kridening seni, namun ojo suwala mring ajine ilmu, wiragane lan irama, kudu jumbuh mari wirasana. Hadirin yang berbahagia, inilah dia Persembahan tari wisudawan. Selamat menyaksikan.
diraih Yayasan Siswa Amang Bekso tahun 2023. Untuk itu dimohon dengan hormat kepada Gusti Bandoro Pangeran Haryo Haji Prabu Kusumo yang akan didampingi oleh Dr. Andes Raden Mas Pramutomo M.Hum selaku Ketua Yayasan Siswa Amang Bekso untuk tampil ke pentas menyerahkan tanda kelulusan beserta penghargaan wisudawan terbaik. Semua. Selanjutnya, penghargaan wisudawan terbaik Yayasan Siswa Amang Bekso tahun 2023 diberikan kepada Indah Hari Rahmawati. Kepada Gusti Bandoro Pangeran Haryo Prabu Kusumo dan Raden Mas Pramutomo beserta Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk berfoto bersama dengan wisudawan. Monggo berkenan pula untuk berfoto bersama Kepala UPT Taman Budaya Yogyakarta. Disilakan. Hadirin, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk wisudawan Yayasan Siswa Amang Bekso tahun 2023. Matur sembah nuwun Gusti Prabu. Sembah nuwun. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk wisudawan Yayasan Siswa Amang Bekso tahun 2023. Baik, selanjutnya kita akan saksikan bersama video persembahan dari Yayasan Siswa Amang Bekso mengenai perjalanan dan juga testimoni terhadap beliau tokoh tari kita, Raden Mas Didik Satomo, atau kerap disapa Kanjeng Pangeran Haryo Bojaningrat. Hadirin, selamat menyaksikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku. Bagi saya, Kanjeng Pangeran Haryo Pujadiningrat atau biasa dipanggil dengan Romo Dinusatomo adalah seorang maestro seni tradisi, khususnya tari klasik gaya Yogyakarta. Meskipun saya tidak mengenal sosok beliau secara langsung, tapi mudah bagi saya mengenali kemaestroan beliau dari kiprah dan karya-karya tari klasik gaya Yogyakarta. Sebagai penerima anugerah kebudayaan tingkat nasional di tahun 2018 kategori maestro seni tradisi, beliau sangat dikenal sebagai tokoh penjaga dan pelestari budaya Jawa, khususnya tari klasik gaya Yogyakarta. Sekaligus juga seorang pejabat pemerintah di bidang kesenian Kanwil Pendidikan Kebudayaan pada saat itu. Pelatihan tari siswa Among Pekso tidak pernah lepas dari nama besar beliau, sekaligus bukti dari dedikasi beliau terhadap upaya yang tiada henti untuk pelestarian tari klasik gaya Yogyakarta. Bukti kemaestroan itu tampak pada regenerasi pelaku seni tari gaya Yogyakarta yang berkualitas yang ada di Yogyakarta pada saat sekarang. Harapan saya untuk tari klasik gaya Yogyakarta semakin mampu menunjukkan kelestarian karakternya, yang tentu saja ini didukung dengan pelaku seninya yang berkualitas, mampu menjadi oase dan pelahan nilai yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan dinamika, dan tentunya akan menjadi kebanggaan dan jati diri masyarakat Yogyakarta pada khususnya, terutama seniman-seniman pelaku tari gaya klasik Yogyakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku. Romo Dino mengilhami banyak hal tentang penulisan naskah, tentang penyutradaraan, tentang kepenarian, juga tentang kegigihan. Waktu masih kecil saya ingat bahwa di tengah hujan yang lebat, Romo Dino memaksakan diri untuk pergi ke RRI karena ada siaran langsung wayang orang yang disiarkan oleh RRI. Beliau salah satu guru saya waktu saya pertama kali belajar tari klasik, khususnya di Yayasan Siswa Among Pekso. Pada waktu itu kurang lebih tahun 75, 77 saya mulai belajar menari tayungan pertama kali di Yayasan Siswa Among Pekso. Ketika saya masih kecil, mengenal Romo Dino adalah seorang penari yang hebat, karena beliau biasa saya lihat waktu kecil itu membawakan peran tari putra halus di Siswa Among Pekso. Awal mulanya pada saat saya belajar nari yang pertama kali itu tahun 71. Setelah itu pada tahun 78 itu saya oleh Romo Dino diminta untuk jadi guru di Siswa Among Pekso, dan selama itu saya selalu dipercaya untuk menyusun gerak dan membuat tarian di tari putri. Saya kenal dekat dengan Romo Dino awal mulai sekitar tahun 1974-1975. Pada waktu itu awal kegiatan mengadakan acara gelar budaya Catur Samputro, di mana anggotanya adalah keraton yang ada di Yogyakarta, dua, yaitu Kasultanan dan Kabupaten Pakualaman, dan dua dari Surakarta, yaitu Keraton Kasunanan dan Kabupaten Mangkunegaran. Saya selalu menyebut nama beliau itu di
dengan Romo Dinu. Itu sejak saya mulai belajar dulu di Kredo Bekso Wiromo, suatu organisasi tari berada di dalam Tejo Kusuma. Dulu ketelahnya saya belajar di Jaban Beteng. Romo Dinu itu mengajar menjadi penari suatu organisasi yaitu Amo Bekso, kemudian siswa Amo Bekso di dalam dulu istilahnya dalam Wiroguna, tapi kemudian dikenal dalam Purwodiningrat dan sekarang dikenal dengan dalam Kaneman. Saya mengenal Romo Dinu semenjak saya berlatih menari pada kebadan Amo Bekso Kraton Mojokerto. Pada saat itu saya masih bersekolah di sekolah menengah pertama atau SLTP. Saat itu juga saya baru mengetahui bahwa saya telah diajar oleh Romo Dinu yang tidak lain sekarang adalah maestro tari klasik dari Yogyakarta. Saya cukup kenal dekat dengan beliau karena beliau ini eyang saya dan saya juga tinggalnya satu rumah sama eyang. Mengenal Romo Dinu itu sekitar umur 10 tahun. Saya waktu itu daerah Taruna di Pebadan Siswa Bekso. Itu Romo Dinu masuk Taruna Halus bersama Romo Ndoko, bersama Romo Janati, kemudian ada Romo Jostiko serta Romo Wirwanujo. Tayunan-tayunan ini waktu itu hampir 2 tahun, jadi belajar tayunan ya. Saya dulu salah satu murid di Yayasan Siswa Amo Bekso. Saya mulai belajar di sekitar tahun 80 menjadi murid dari pendidikan tari Yayasan Siswa Amo Bekso. Kemudian 5 tahun kemudian setelah saya lulus karena pendidikannya pada waktu itu 3 tahun. 4 tahun kemudian saya diminta menjadi salah satu pengajar tetap dan menjadi penari aktif di setiap pertunjukan-pertunjukan yang digelar oleh Yayasan Siswa Amo Bekso. Saya mengenal Romo Dinu mungkin tidak sejauh Bapak Ibu Romo yang lain ya, karena saya masuk ke Yayasan Siswa Amo Bekso pada 2015 dan itu di akhir dari masa-masa beliau aktif di Yayasan Siswa Amo Bekso. Jadi waktu itu hanya sesekali saja beliau rawuh di Yayasan Siswa Amo Bekso di dalam Kaneman, dan kadang-kadang beliau kasih nasihat ke kita siswa-siswa dari Yayasan Siswa Amo Bekso. Mendengar kata Yogyakarta, angan kita pasti segera melayang ke sebuah daerah istimewa yang mempunyai berbagai keunikan budaya, kuliner, wisata, dan kota tujuan untuk pendidikan. Tak salah jika Yogyakarta pada akhirnya dijuluki kota budaya, karena di kota inilah tumbuh dan berkembang berbagai seni pertunjukan, baik seni klasik maupun seni kontemporer. Sejarah kehidupan seni pertunjukan termasuk di dalamnya seni tari gaya Yogyakarta dari dulu hingga sekarang terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Tari klasik gaya Yogyakarta yang juga disebut joget Mataraman merupakan gaya tarian yang dikembangkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I semenjak Perjanjian Giyanti. Jenis tarian klasik ini keberadaannya dimulai pada saat Keraton Yogyakarta berdiri pada tahun 1755. Pada awalnya, tari klasik Yogyakarta hanya dapat dinikmati oleh kaum bangsawan.
Namun, kini telah berkembang hingga keluar keraton, sehingga masyarakat luas dapat menikmati dan mempelajari tari klasik tersebut. Salah satu tokoh tari yang sampai saat ini mengembangkan tari klasik gaya Yogyakarta agar dapat dipelajari masyarakat luas adalah Raden Mas Dinu Satomo. Selain sebagai seniman tari di lingkungan Keraton Yogyakarta, Raden Mas Dinu Satomo juga dikenal sebagai salah seorang guru tari, sekaligus pendiri Pamulangan Beksan Gagrak Ngayogyakarta, yakni Yayasan Siswa Amung Bekso yang beralamat di Dalem Kaneman, Kadipaten Wetan 44, Yogyakarta. Saya mengenal seni tari klasik gaya Yogyakarta itu pada saat saya mulai belajar menari, yaitu tahun 1952 di Bagan Amung Bekso Keraton Yogyakarta. Jadi Keraton Yogyakarta menyelenggarakan kursus tari klasik gaya Yogyakarta itu dengan nama Bagan Amung Bekso Keraton Yogyakarta di bawah naungan Kabupaten Ageng Punokawan Krido Martowo Keraton Yogyakarta. Saya pada waktu itu pertama kali belajar tari di Tayungan. Kemudian guru tari saya pada awalnya itu Raden Atmo Kamto. Kemudian setelah saya tamat kata-kata, lalu berbagai guru tari yang saya adot. Yang pertama itu Pangeran Suryo Broto, Pangeran Broto Tingrat, dan yang lain-lain yaitu Raden Atmo diri, Kanjeng Pangeran Purba Tingrat, Kanjeng Pangeran Purbaningrat, Kanjeng Tumenggung Wirodiprojo, dan lain sebagainya. Raden Mas Dinu Satomo BA lahir di Yogyakarta pada tanggal 13 Januari 1941 dari ibu salah seorang putri Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8, yakni Gusti Raden Ayu Sindurejo dan seorang ayah Kanjeng Raden Tumenggung Sindurejo. Gusti Raden Ayu Sindurejo merupakan salah seorang cucu Hamengkubuwono ke-8. Hingga kini Raden Mas Dinu Satomo memiliki nama pemberian raja atau paringan dalem asmo Kanjeng Raden Tumenggung Pujoningrat. Selain seorang koreografer tari klasik gaya Yogyakarta, sejak masih muda Raden Mas Dinu Satomo sangat produktif di dalam penulisan naskah wayang wong. Tak kurang dari 125 naskah wayang wong gaya Yogyakarta telah berhasil dia buat. Beberapa karyanya berupa beksan alus dan lakon-lakon fragmen wayang orang seperti Joyo Pusoko, Semar Boyong, Romonite, Romonitis, Lokapolo, dan lain sebagainya. Sumber yang menjadi inspirasi untuk proses kreatif dalam penciptaan karya tulisnya berdasarkan pada naskah-naskah kuno karya pujangga besar Keraton Yogyakarta. Naskah karya Raden Mas Dinu Satomo inilah yang kemudian sering dipentaskan oleh siswa Amung Bekso. Bahkan selain untuk kepentingan internal keraton, karya cerita Raden Mas Dinu Satomo juga sering dipentaskan ketika siswa Amung Bekso mendapat undangan dari berbagai lembaga, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Itu merapat ke Eropa Barat di tahun 73, yaitu negeri Belanda, Inggris, Belgia, Italia, dan Jerman Barat pada waktu itu.
kemudian 73 akhir itu juga merapat ke Jepang selama sebulan dan ikut dalam Hongkong Art Festival di Hongkong. Itu semua dan merupakan misi dari Keraton Yogyakarta dan nama Siswa Among Bukso. Yayasan Siswa Among Bekso tadinya merupakan sebuah paguyuban seni tari, di mana dalam perkembangannya kemudian menjadi sebuah badan hukum berbentuk yayasan. Secara legal formal, lembaga ini berdiri pada tanggal 20 Juli 1978 dengan SK Akte Notaris nomor 15 dari Imam Sambudi SH. Adapun para anggota Siswa Among Bekso terdiri dari segala lapisan masyarakat, baik pelajar, mahasiswa, karyawan, maupun keluarga dari keraton. Di Nusa Tomo terutama concern terhadap keorganisasian tari. Maka dari itu beliau merancang sebuah organisasi tari yang mempunyai badan hukum yang jelas. Dan waktu itu adalah sangat jarang seorang seniman yang berpikir untuk membuat badan hukum organisasi tari secara jelas. Maka dari itu dia punya inisiatif membuat yayasan Siswa Among Bukso. Dan ini sangat penting sekali karena tidak banyak waktu itu organisasi tari non formal yang berbadan hukum, sehingga sertifikasi pendidikan tarinya pun bisa dia rancang sedemikian rupa sehingga lebih bersifat legal dan formal. Karena gini, pada waktu itu pembuatan nama Bukso Keraton itu bisa berpentas apabila mendapat perintah langsung dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Padahal pada saat itu banyak masyarakat yang ingin mengundang tarian dari keraton itu untuk peringatan di kota. Nah, atas dasar itu perlu didirikan paguyuban Siswa Among Bukso, yaitu terdiri anggotanya dari anggota-anggota pembangkit Among Bukso Keraton Yogyakarta. Dan dari apabila ada perintah dari masyarakat mengundang untuk meminta tarian-tarian gaya Keraton Yogyakarta, maka Siswa Among Bukso yang muncul. Karena ini tidak perlu perintah dari Sri Sultan, tapi langsung bisa melaksanakan kegiatan tersebut. Atas dedikasinya pada perkembangan tari klasik gaya Yogyakarta serta sumbangsihnya pada proses pembelajaran tari klasik di masyarakat, Raden Mas Dinu Satomo diangkat menjadi Kepala Bidang Kesenian pada Dinas Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah pensiun dari jabatannya sebagai Kepala Bidang Kebudayaan Yogyakarta, Raden Mas Dinu Satomo kini aktif mengabdi di Keraton Yogyakarta, khususnya pada Kawedanan Hageng Sri Wandowo. Kawedanan Hageng Sri Wandowo atau Kesejahteraan Sosial adalah lembaga Keraton Yogyakarta yang mengurusi administrasi keluarga Sultan. Selain di Kawedanan Hageng Sri Wandowo Keraton Yogyakarta, Raden Mas Dinu Satomo diberi kepercayaan mencurahkan segala perhatiannya dalam mengelola kesenian yang ada di Keraton Yogyakarta. Utamanya, mengelola keberadaan tari klasik gaya Yogyakarta yang telah ada sejak masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1755 hingga 1792. Di tengah kesibukannya mengelola kesenian di Keraton Yogyakarta, Raden Mas Dinu Satomo juga aktif mendidik penari-penari lainnya, di antaranya mendampingi olah tari di Siswa Among Bekso.
Bagi Raden Mas Dilu Satomo, pendidikan kesenian termasuk tari klasik sangat penting diberikan kepada seorang anak karena dapat memberikan manfaat secara pribadi, sosial, serta budaya. Tujuan pendidikan tari menurut Raden Mas Dilu Satomo menjadi salah satu upaya membentuk manusia beriman, bertakwa, berbudi luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, bertanggung jawab, profesional dan produktif, serta sehat jasmani dan rohani. Dengan tujuan yang sangat mulia itulah Raden Mas Dilu Satomo akhirnya mempunyai keinginan mulia untuk mengembangkan keberadaan siswa Amung Bekso sebagai wadah ataupun sebagai kawah condro di muka masyarakat luas yang ingin mempelajari tari klasik gaya Yogyakarta. Dilu Satomo adalah seorang yang tidak merasa dirinya guru karena dia melakukan pendidikan secara kekeluargaan. Bahkan tidak ada satu murid formal pun yang ada dalam catatannya, tetapi semua adalah diciptakan dalam sebuah wadah Yayasan Siswa Amung Bekso. Artinya bahwa Dilu Satomo memberikan ruang pendidikan tari itu untuk siapapun yang bergabung lalu menimba ilmu di Siswa Amung Bekso, lalu terjadi gesekan-gesekan kreatif di Siswa Amung Bekso, diberi ruang kreatif, diberi ruang eksistensi, dan banyak sekali penari-penari Yogyakarta yang telah menimba ilmu, telah melakukan kesempatan meruang di Siswa Amung Bekso, dan ini sangat penting. Kini di usianya yang semakin senja, Raden Mas Dilu Satomo justru semakin menyadari bahwa tari klasik gaya Yogyakarta sangat penting sebagai landasan sikap dan gerak yang didasari pada orientasi menyatu, berkemauan kuat, berani dan ulet. Harapannya, kesemuanya tersebut dapat ia transformasikan kepada anak didiknya di Siswa Amung Bekso. Wisnu Parwo. Wisnu Parwo adalah kisah Wisnu. Dalam versi Jawa, Wisnu merupakan putra kelima dari Sang Hyang Bathara Guru. Dalam Wisnu Parwo ini dikisahkan ketiga istri Bathara Wisnu dipenjara di sebuah batu besar oleh Bathara Kala.